Baik, saya akan menjelaskan mengenai biografi Hippocrates. Nah, Hippocrates adalah seorang filsuf, ilmuwan, penulis, dokter, dan sebagai salah satu pemikir terbesar di galaksi dunia Yunani kuno. Ia lahir di Pulau Kos pada tahun 460 sebelum Masehi. Ia memiliki 2 orang anak yang bernama Thesaurus dan Draco, serta kedua orang tuanya yang bernama Praxitela dan Heraklides. Nenek moyang Hippocrates terhubung dengan mitologi Yunani kuno. Nah, dikatakan bahwa ia adalah generasi ke-20 keturunan setengah dewa Hercules atau putra Zeus, dan generasi ke-18 keturunan setengah dewa yang kemudian didewakan sebagai ia menstudi kepribadian, yaitu watak dan temperamen berdasarkan struktur cairan atau istilah latinnya humor dalam tubuh manusia. Ia mendapat pengaruh dari filsuf Empedokles pada tahun 490 sampai 435 sebelum Masehi yang berpendapat bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur dasar atau ars, yakni tanah, air, udara, dan api. Ia memperkenalkan prinsip-prinsip sains dalam terapi tubuh dan pikiran manusia. Dalam hal ini, sejak zaman Romawi, ia dianggap sebagai bapak kedokteran. Nah, selanjutnya kita akan mengarah pada biografi Galenus. Galenus ini adalah seorang dokter Romawi kuno yang lahir di Pergamon, yang sekarang itu Bergama di Turki. Ia sering dikenal dengan nama Galen dari Pergamon atau Galenus dalam bahasa Latin. Galen adalah seorang dokter terkenal di Kekaisaran Romawi dan telah berkontribusi pada pengembangan ilmu kedokteran Yunani dan Romawi. Ia banyak menulis tentang anatomi, farmakologi, dan pengobatan. Karya-karya Galen berpengaruh dalam dunia kedokteran selama berabad-abad dan masih memengaruhi praktik medis di Eropa dan di Timur Tengah hingga abad pertengahan. Kemudian Galenus menyempurnakan ajaran Hippocrates tersebut dan membedakan kepribadian manusia atas dasar keadaan proporsi campuran cairan-cairan tersebut. Nah, tadi kan Galenus menyempurnakan ajaran Hippocrates tersebut dan membedakan kepribadian manusia atas dasar keadaan proporsi campuran cairan-cairan yang ada di badan manusia. Nah, Galenus ini pendapat dengan Hippocrates bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat 4 macam cairan, yaitu kol, yang kedua melankol, yang ketiga plegma, yang keempat sanguin. Yang dimana cairan-cairan tersebut adanya dalam tubuh manusia secara teori dalam proporsi tertentu. Jika suatu cairan adanya dalam tubuh itu melebihi proporsi yang seharusnya, maka akan mengakibatkan adanya sifat-sifat kejiwaan yang khas. Nah, sifat-sifat kejiwaan yang khas ada pada seseorang ini sebagai akibat daripada dominannya salah satu cairan. Jadi dengan dasar pikiran yang telah dikemukakan itu, sampailah Galenus kepada penggolongan manusia menjadi 4 tipe temperamen beralas pada dominasi salah satu cairan badaniahnya. Nah, 4 macam cairan yang dimaksud oleh Hippocrates yaitu yang pertama itu sifat kering yang terdapat dalam cairan berwarna kuning yang disebut tadi itu kol dan diidentifikasi sebagai empedu kuning. Nah, yang kedua ini kan sifatnya basah yang terdapat dalam cairan yang berwarna hitam yang disebut tadi sebelumnya yaitu melankol. Nah, diduga sebagai empedu hitam. Yang ketiga ini sifat dingin terdapat dalam cairan berwarna putih yang disebutkan tadi sebelumnya yaitu plegma. Yang terakhir sifat panas terdapat pada cairan yang berwarna merah yang disebut sanguin, kemudian diidentifikasi sebagai darah.
Nah, keempat, cairan tersebut ada dalam tubuh dalam proses tertentu. Apabila cairan-cairan tersebut adanya dalam tubuh dengan proporsi yang selaras atau normal, maka orang tersebut dapat dikatakan berkepribadian sehat. Apabila keselarasan proporsi tersebut terganggu, maka orang tersebut ini menyimpang dari keadaan normal atau sakit, atau juga dikenal dengan kepribadian tidak sehat. Nah, adapun struktur dari tipologi ini kan tadi yang pertama itu ada sanguin, yaitu darah, cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan darah atau sanguin, di mana orang yang sanguin adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas. Mereka memiliki sifat sedikit seperti anak-anak. Nah, sanguin ini biasanya tidak menemukan masalah dalam kehidupan sosialnya karena mudah dalam bergaul dan akrab walau dengan orang-orang yang baru mereka kenal. Nah, sanguin ini sangat suka berbicara, kemudian gampang untuk mengikuti sebuah kelompok. Di balik sisi positifnya, individu yang bertipe kepribadian ini memang agak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu hal. Ia juga egois, pelupa, suka terlambat, dan seringkali membuat satu hal kecil menjadi besar. Meskipun sanguin bukan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, namun sanguin ini biasanya ingin tampil lebih mencolok ketimbang anggota kelompok lainnya. Dan yang kedua yaitu koleris atau empedu kuning. Nah, manusia dengan kepribadian koleris memiliki kemampuan memimpin yang bagus karena bisa dengan mudah mengambil sebuah keputusan. Nah, orang-orang koleris ini memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya serta selalu produktif dan dinamis. Nah, koleris pun adalah pribadi yang menyukai kebebasan dan selama hidupnya akan selalu bekerja keras. Hanya saja tipe koleris ini suka memerintah karena sifat kepemimpinannya dan susah untuk mengalah. Kemudian susah untuk mengalah, menyukai pertentangan, mudah terpancing emosi, tidak mudah untuk disuruh sabar, dan termasuk tipe keras kepala karena kemauannya yang keras. Nah, yang ketiga yaitu melankolis atau empedu kuning. Individu dengan pribadi melankolis adalah tipe manusia yang memiliki sifat analitis, suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, hemat, tidak begitu menyukai perhatian, kemudian serius, artistik, sensitif, dan senantiasa rela berkorban. Hanya saja tipe pribadi melankolis biasanya berfokus pada sebuah cara atau proses ketimbang tujuan. Mereka yang melankolis pun kurang bisa menyuarakan opininya, seringkali juga memandang masalah dari sisi buruknya, serta kurang mampu bersosialisasi dengan baik. Banyak orang yang melankolis berbakat menjadi seorang pengusaha yang hebat dan sukses. Dan yang terakhir yaitu flegmatis atau cairan lendir. Nah, ini adalah jenis kepribadian individu yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam segala kondisi konflik tanpa ingin memilih kubu. Nah, dalam kehidupan sosialnya, individu pragmatis akan lebih senang menjadi pendengar yang baik daripada sebagai pelaku cerita. Manusia berkepribadian pragmatis mempunyai selera humor yang bagus walau sarkastik, atau sifat humor yang menyinggung atau dapat dikatakan mengejek, menyukai keteraturan, mudah bergaul, serta suka mencari jalan pintas. Nah, individu ini juga tidak suka dipaksa, suka menunda-nunda sesuatu hal, dan memiliki antusias yang kurang terhadap hal-hal. Selanjutnya, kepribadian sehat dan tidak sehat menurut tipologi Hippocrates Galenus. Yang pertama, kepribadian sehat atau eukrasia. Ini adalah keadaan kesehatan di mana 4 humor yang seimbang. Nah, kesehatan fisik dan mental berkontribusi pada kepribadian yang sehat. Seseorang dengan eukrasia diharapkan memiliki sifat seperti bijaksana, seimbang, dan ramah. Nah, sanguinis atau darah.
Kepribadian yang sehat yang terkait dengan darah ditandai oleh sifat-sifat seperti keaktifan, antusiasme, dan optimisme. Orang dengan kepribadian sanguinis cenderung memiliki energi yang tinggi, mudah bergaul, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu koleris atau empedu kuning. Nah, kepribadian sehat yang terkait dengan empedu kuning ditandai oleh sifat-sifat seperti keberanian, ketegasan, dan kegigihan. Orang dengan kepribadian koleris cenderung menjadi pemimpin yang kuat, memiliki motivasi yang tinggi, dan seringkali memiliki sifat-sifat kompetitif. Selanjutnya yaitu melankolis atau empedu hitam. Nah, kepribadian sehat yang terkait dengan empedu hitam ini ditandai oleh sifat-sifat seperti kepekaan, pemikiran mendalam, dan kreativitas. Orang dengan kepribadian melankolis cenderung memiliki emosi yang dalam, introspektif, dan mampu merasakan emosi orang lain dengan baik. Yang keempat yaitu pragmatis atau lendir. Nah, kepribadian sehat yang terkait dengan lendir ini ditandai oleh sifat-sifat seperti ketenangan, kesabaran, dan keramahan. Orang dengan kepribadian pragmatis ini cenderung menjadi pendengar yang baik, memiliki stabilitas emosional yang tinggi, dan mampu menyeimbangkan hubungan interpersonal. Kemudian kita akan membahas kepribadian tidak sehat atau diskrasia. Ini adalah keadaan di mana 4 humor dalam tubuh tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan humor ini dikaitkan dengan penyakit dan perubahan kepribadian. Ada 4 tipe kepribadian tidak sehat berdasarkan jenis humor yang dominan. Yang pertama, sanguinin atau dominasi darah yang mengakibatkan seseorang menjadi bersemangat, penuh energi, dan mungkin tidak sabar. Yang kedua, pragmatik atau pragmatis, dominasi lendir yang dapat menyebabkan seseorang menjadi pasif, lamban, dan kurang antusias. Kemudian selanjutnya ada koleris, dominasi empedu kuning yang dapat menghasilkan kepribadian tipe A, yaitu kompetitif, agresif, dan mudah marah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melankolis atau dominasi empedu hitam yang bisa menghasilkan kepribadian yang cenderung pemurung, sensitif, dan terlalu introspektif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kepribadian menurut Sigmund Freud, yaitu teori psikoanalisis. Jadi, adapun biografi Sigmund Freud itu, beliau itu lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Keluarganya merupakan keturunan Yahudi. Ayahnya bernama Jakub Freud, sedangkan ibunya bernama Amalia Natation. Nah, ibunya menikah dengan ayahnya ketika ibunya ini berusia 19 tahun. Nah, ayahnya memiliki 2 istri. Ia merupakan anak pertama dari ayahnya dengan ibu dari istri kedua. Ayah Freud ini bekerja sebagai seorang pedagang. Ibunya dinikahi ketika anak dari istri pertamanya telah berusia dewasa. Freud memiliki 2 kakak tiri laki-laki dari istri pertama ayahnya. Usia kakak tiri Freud hampir sama dengan usia ibunya. Karena kondisi ekonomi yang memburuk, keluarganya akhirnya pindah ke Wina ketika Freud masih berusia 4 tahun. Nah, Sigmund Freud menempuh pendidikan di sebuah tempat yang setingkat dengan sekolah menengah atas. Tempat ini disebut Gimnes. Di tempat ini ia memperoleh pelajaran klasik mengenai kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi kuno. Ia juga menerima pelajaran mengenai humanisme. Nah, selama menempuh pendidikan, Freud mempelajari beberapa bahasa, misalnya seperti bahasa Latin, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Kemudian di rumah ia menerima pendidikan agama dengan mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Italia, dan bahasa Spanyol. Tentara Jerman Nazi telah menduduki Austria pada tahun 1938. Freud menjadi salah satu sasaran dari kekerasan tentara ini karena ia merupakan keturunan Yahudi.
Karenanya Freud memanfaatkan hubungannya dalam skala mancanegara untuk mengadakan penerbangan ke London. Ia kemudian menetap di London hingga akhir hayatnya. Sekitar 80 tahun dari usianya dilalui di kota Wina. Freud wafat di London pada tanggal 23 September 1939. Selanjutnya, konsep dasar teori Sigmund Freud. Freud membagi keadaan jiwa manusia menjadi 2 bagian dengan 3 tingkatan. Bagiannya yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, kesadaran ini terbagi menjadi 2 tingkatan, yaitu sadar dan prasadar. Sedangkan ketidaksadaran menjadi tingkatan tersendiri. Nah, Freud menyatakan bahwa alam bawah sadar ini merupakan bagian terbesar dari pikiran. Alam bawah sadar merupakan tempat menyimpan pemikiran-pemikiran yang rumit seperti nafsu, insting, kenangan, atau emosi yang timbul akibat trauma. Nah, alam bawah sadar ini bagi Freud merupakan sumber motivasi terhadap hasrat individu yang bersifat sederhana hingga yang bersifat kreatif. Nah, menurut Freud, sumber alam bawah sadar ini berasal dari pewarisan filogenetika. Nah, pewarisan ini memberikan pengalaman-pengalaman yang mengalami pengulangan secara genetika. Karenanya, sebagian besar perilaku manusia yang terbentuk oleh kekuatan psikologi tidak mampu disadari keberadaannya. Hal ini juga membuat manusia tidak mampu memahami motivasi dirinya. Nah, adapun teori-teorinya. Nah, kemudian adapun teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang atau individu. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan mereka yang menderita gangguan psikis. Nah, teori psikoanalisis Freud telah menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih kanak-kanak. Adapun persepsi tentang jiwa manusia menurut Sigmund Freud, yaitu Freud menganggap bahwa kesadaran hanya merupakan sebagian kecil saja daripada seluruh kehidupan psikis. Freud memisalkan psik itu sebagai gunung es di tengah lautan yang ada di atas permukaan air laut itu menggambarkan kesadaran, sedangkan di bawah permukaan air laut yang merupakan bagian terbesar menggambarkan ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran itulah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi. Karena itu untuk benar-benar memahami kepribadian manusia, psikologi kesadaran yang oleh Freud disebut permukaan tidak mencukupi. Orang harus menjelajah lebih ke dalam daerah ketidaksadaran dengan mengembangkan psikologi dalam. Selanjutnya kita akan membahas struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Freud membagi struktur ini menjadi 3 aspek, yaitu Das Es atau The Id, Das Ist atau ego, dan Über Ist atau superego. Kendatipun ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dinamika sendiri-sendiri, namun ketiganya berhubungan dengan dapatnya sehingga sukar atau tidak mungkin untuk memisahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku selalu merupakan hasil sama dari ketiga hal tersebut. Yang pertama itu kita akan membahas id.
Id ini berasal dari kata Latin is yang artinya es. Kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawaan lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang disadari pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Nah, karakter khas pada aspek ini adalah tidak adanya pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Lebih sederhana, id berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Selanjutnya kita akan bahas ego. Nah, aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Ciri khas dari ini yaitu ego mengatur id dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat. Artinya berbeda dengan id yang hanya mementingkan diri sendiri, ego merupakan aspek yang mementingkan keperluan lebih luas atau tidak hanya dirinya sendiri. Selanjutnya superego. Aspek kepribadian yang satu ini akan lekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan. Nah, ranah superego ini berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara id dan ego. Ia menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek id serta memotivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Teori kepribadian Sigmund Freud yang dikenal sebagai psikoanalisis menguraikan dua komponen yang saling berhubungan, yaitu kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehat. Adapun kepribadian sehat yaitu menurut Freud melibatkan pengembangan yang baik pada tiga struktur utama kepribadian, yaitu tadi id, ego, dan superego. Nah, individu dengan kepribadian sehat mampu mencapai keseimbangan antara tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari ketiga struktur ini. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang realitas, mampu mengatasi konflik internal, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan sosial. Ini menghasilkan perilaku yang adaptif dan hubungan sosial yang sehat. Selanjutnya, kepribadian tidak sehat. Kepribadian tidak sehat dalam teori Freud bisa mengacu pada berbagai masalah psikologis yang mungkin dialami oleh individu. Ini bisa termasuk yang pertama, neurosis, yaitu bentuk kepribadian tidak sehat yang lebih ringan. Orang dengan neurosis ini mungkin mengalami kecemasan berlebihan, obsesi, atau masalah interpersonal yang signifikan. Selanjutnya yaitu psikosis. Ini adalah kondisi yang lebih serius dan melibatkan pemisahan individu dari realitas. Nah, psikosis ini mengakibatkan halusinasi, delusi, dan disorganisasi mental. Selanjutnya, konflik internal yang kuat. Nah, kepribadian tidak sehat juga bisa terkait dengan konflik internal yang mendalam dan berlarut-larut antara tiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Misalnya individu dengan id yang sangat kuat dan perasaan bersalah yang mendalam dari superego mungkin mengalami konflik yang parah. Selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan yang tidak sehat. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan yang digunakan individu untuk menghadapi ketegangan emosional. Mekanisme pertahanan yang ekstrim atau yang digunakan terlalu sering dapat menandakan kepribadian tidak sehat. Contoh, mekanisme pertahanan yang tidak sehat termasuk penyangkalan yang ekstrim, proyeksi, atau pemisahan ekstrim antara aspek-aspek kepribadian.